Ini saya ngajarnya apa ya, Bu? Kesenian, bahasa Indonesia, Sejarah. mati. Ini kelas 12 IPS 1 kan? Oh, dia guru paling pintar. Guru-guru gokil akan mengajak kita untuk tertawa dan bersantai setelah tahun 2020 memberi kita kejutan hidup yang sangat melelahkan. Film ini diarahkan oleh sutradara Samaria Simanjuntak dan merupakan film layar lebar pertama Dian Sastrowardoyo sebagai produsernya. Dibintangi oleh aktris dan aktor yang telah diakui di kancah perfilman seperti Gading Martin yang berperan sebagai Taat Pribadi, Boris Bokir sebagai Nelson Manulang, Kevin Ardilova sebagai Ipang, Faradina Mufti sebagai Rahayu Paramita, Asri Welas sebagai Indah, dan Dian Sastrowardoyo sebagai Nirmala. Film produksi Best Entertainment ini dirilis pertama kali secara resmi di Netflix, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Film bergenre drama komedi ini berdurasi 1 jam 41 menit dengan rating 6,2 di IMDb. Samaria Simanjuntak adalah seorang sutradara Indonesia yang lahir di Bandung. Pada tahun 2009, Samaria merilis film panjang pertamanya yang berjudul Cinta. Setahun kemudian, ia menyutradarai film dokumenter 5 Minutes of Fame yang merupakan bagian dari antologi Working Girls dan dirilis di bioskop pada Juni 2011. Pada tahun 2011, Samaria mendirikan sebuah rumah produksi film bernama PT Kepompong Gendut dan memproduksi film Demi Ucok yang meraih penghargaan sebagai film Indonesia terbaik oleh majalah Tempo. Di dunia ini gue paling suka uang. Dan yang paling gue gak suka, guru. Kerjaan apa aja rela gue kerjain untuk gue bisa hidup di kota. Lowongan guru pengganti. Kalau ada berkas, bisa taruh situ aja langsung. Guru-guru gokil bercerita tentang Taat yang berambisi untuk sukses, tetapi lebih sering menemui kegagalan dalam karirnya. Baginya, kesuksesan berarti memiliki banyak uang. Hingga suatu saat, keadaan mengharuskan Taat untuk bekerja menjadi guru di sebuah sekolah. Di saat bersamaan, terjadi insiden yang menimpa para guru. Kejadian tersebut mengubah pandangan Taat terhadap uang, kesuksesan, dan dedikasi para guru. Apakah Taat akan menyukai profesinya sebagai guru? Dan berhasilkah Taat menyelamatkan guru-guru SMA Gunung Asri dari insiden yang telah terjadi? Kemampuan menempatkan latar sangat baik menjadi salah satu kekuatan film ini. Baik latar waktu, tempat, dan suasana sangat terlihat sehingga membuat para penonton ikut terhanyut dengan melihat keadaan yang terjadi. Film ini secara tematik tidak hanya mempermasalahkan mengenai insiden yang menimpa para guru. Sebaliknya, jelas hendak mempersoalkan kehidupan para guru yang tidak selalu tentang mengajar muridnya. Mereka juga bisa jatuh cinta, Pengen dipeluk. Kok gitu? Keceplosan. menjalin persahabatan, Saya Nelson Manulang, biasa dipanggil Pak Manulang atau Pak. bahkan melakukan hal yang tidak terduga. Aduh, terbalik otak anak ini. Lekku, aduh. Tidak hanya sekedar menghadapi murid yang bandel, perjuangan para guru di film ini ditampilkan dengan cara yang berbeda lewat kejadian perampokan uang gaji mereka. Penokohan protagonis dan antagonis sangat jelas di film ini, sehingga penonton tidak perlu berpikir mengenai siapa yang jahat dan siapa yang baik. Film ini berhasil menggambarkan karakter tokoh-tokohnya yang semua diberi ciri khas, baik dari segi pembicaraannya maupun dari wataknya secara mendalam. Walau film ini ditampilkan secara komedi, film ini sebenarnya mengajak penonton untuk semakin menghargai jasa para guru yang tetap berjuang mendidik murid-muridnya. Padahal, guru-guru juga memiliki masalah pribadi yang lebih berat.
Di awal film, kita diperlihatkan adegan perampokan yang membuat kita bertanya-tanya kenapa adegan tersebut terjadi. Setelah adegan perampokan, kita akan diajak mundur kembali ke awal mula penyebab adegan pertama di film. Kita kemudian diajak bersantai dengan lebih mengenal para karakter di bagian pertengahan film. Walau fase ceritanya melambat di bagian ini, kita tidak akan dibuat bosan dengan tingkah lucu Taat dan karakter lainnya. Bahkan, bagian ini terbilang penting untuk memasuki bagian klimaks filmnya. Sayangnya, konflik yang dibangun sedemikian rupa diselesaikan dengan ending yang terasa kurang greget. Penyelesaian masalah utama guru-guru gokil terlihat tidak sebanding dengan jalan cerita yang telah dibangun menuju ke ending. Antagonis yang awalnya terlihat begitu mengerikan, tiba-tiba menjadi lembek seakan untuk mempermudah penyelesaian konflik yang ada di film ini. Saya buang nih cincinnya. Buang. Iya. Lepasin. Lepasin. Cepat. Ampun, Pak. Selain menampilkan kisah sederhana penuh pesan tentang perjuangan para guru, film ini juga bisa jadi tontonan untuk menghibur diri kalian yang rindu akan masa-masa sekolah. Apalagi, film ini juga dapat dinikmati oleh penonton yang berusia di atas 13 tahun. Bisa dipastikan, jika kalian menonton film ini, kalian akan teringat oleh orang tua dan guru-guru yang mengajar saat masa-masa sekolah kalian. Penasaran bagaimana cerita selengkapnya? Segeralah tonton film ini dan nikmatilah cerita yang dibawakannya. Sampai jumpa!